Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya dengan melanjutkan episode 7 sampai 9 di season ketiga yang pastinya akan sangat seru mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Glenn yang tengah diinterogasi oleh Mel di sebuah ruangan Woodbury setelah disandra ketika hendak mengambil persediaan di kota bersama Maggie sewaktu kemarin. Mel pun mengungkapkan kekesalannya pada Glenn karena Glenn dan yang lainnya dulu pernah meninggalkannya di atas gedung. Ia juga di sini mendesak menanyakan di manakah keberadaan adiknya Daryl. Namun Glenn hanya bisa diam saja, hal itu pun membuat Mel terus saja mengancam. Nyatanya itu semua pun tak lepas dari pendengaran Maggie, yang kini terlihat disekap bersebelahan dengan Glenn. Di sini Maggie terus mendengar Glenn mengerang karena Glenn yang terus diam, mendapatkan beberapa hantaman dari Mel yang terus saja menghajarnya. Lalu scene pun beralih di mana Rick yang tengah mendekati Mason. Rick juga melihat Mason yang membawa keranjang berisi susu bayi. Menyadari ada yang tidak beres, di mana hal ini pun diiringi dengan luka tembak di kaki Mason yang mulai mengeluarkan sejumlah darah. Alhasil para zombie yang tadinya tidak menyadari keberadaan Mason, kini lantas mulai mencium kehadirannya dan seketika mulai menyerang Mason. Di saat itu juga Mason yang lemas merasa kewalahan menghadapi para zombie berkat keadaan yang tidak mendukung. Beruntungnya, Carl serta Rick yang tepat berada di sana, langsung menyelamatkannya, lalu Carl pun membawa keranjang susu yang tersimpan. Sementara Rick segera membawa Mason ke dalam penjara. Setelah berada di dalam gedung penjara, Mason yang tersadar dan di sini Rick pun menanyakan namanya. Akan tetapi tak lama kemudian Daryl pun datang, yang mana dia menunjukkan sesuatu kepada kelompok. Sontak Rick yang turut mengikuti begitu terkejut ketika nyatanya Daryl memperlihatkan mereka dengan Carol. Melihat hal itu mereka pun merasa senang bahwa Carol masih hidup. Hal itu pun nyatanya dilihat oleh Mason yang tak jauh dari keberadaan mereka. Tepatnya di kota Woodbury terlihat Milton yang tengah mendatangi gubernur. Milton pun memberitahukan bahwa Tuan Coleman telah siap, di mana Tuan Coleman adalah orang yang hendak dijadikan bahan eksperimen oleh Milton secara sukarela. Setelah itu gubernur pun kembali ke kamarnya dan mengatakan pada Andrea bahwa ia tengah membutuhkan Andrea untuk sebuah pekerjaan yang tidak bisa dielakkan. Alhasil ketika Rick mulai kembali bertanya kepada Mission mengapa ia bisa membawa susu itu ke area mereka, hingga Mission yang terdesak akan pertanyaan Rick segera menceritakan apa yang telah dilihatnya itu, di mana ia melihat seorang pria Asia serta seorang wanita cantik yang ditangkap oleh orang yang menembak Mason di area kota, yang mungkin mereka dibawa ke kota Woodbury yang berpenduduk 75 orang, begitupun para penjaga di penjuru kota. Karena Mason pernah masuk ke area sana, ucapnya. Alhasil para kelompok yang panik seketika Rick langsung mengarahkan Herschel untuk mengobati luka Mason agar bisa secepatnya Mason membantu mereka guna mengarahkan ke kota Woodbury untuk melakukan penjemputan kepada Glenn. Di sisi lain, terlihat wajah Glenn yang telah babak belur karena Glenn tak kunjung mengatakan di manakah lokasi persembunyian mereka, membuat Mel yang terus mendesak agar Glenn memberitahukan keberadaan Rick serta kelompoknya itu, di mana Mel juga mengatakan bahwa Rick serta kelompok tak akan mencari keberadaan Glenn dan juga Maggie. Namun Glenn yang mengetahui kepribadian kelompoknya itu, di mana ia yakin bahwa Rick akan sampai di kota Woodbury untuk mencarinya. Di area penjara pun ketika Herschel tengah mengobati luka Mason dengan pengawasan Carl, sementara itu terlihat Rick serta kelompok yang tengah merundingkan sebuah rencana pencarian Maggie dan juga Glenn, nyatanya membuat mereka yang setuju memulai sebuah rencana itu. Namun sebelum pergi, Rick terlebih dahulu memberikan sebuah pesan kepada Carl untuk menjaga kelompoknya dengan baik dikala ia pergi. Lalu Carl pun meminta persetujuan pada sang ayah jika ia akan memberikan sebuah nama pada sang adik, yaitu Judith. Alhasil karena dirasa cukup cocok, pada akhirnya Rick pun menyetujui hal tersebut tanpa berlama-lama lagi. Setelah itu mereka pun berangkat untuk mencari keberadaan Glenn dan juga Maggie. Di tempat lain terlihat Andrea dan gubernur yang tengah memasuki sebuah laboratorium. Di ruangan itu pun terdengar suara musik, serta di sana pun terdapat Tuan Coleman yang tengah terbaring lemah. Lalu di sini juga gubernur mengucapkan terima kasih pada Tuan Coleman yang telah bersukarela menjadi eksperimen mereka. Setelah mengatakan itu, gubernur pun seketika pergi dari laboratorium tersebut, yang mana sepertinya mereka hendak melakukan sebuah penelitian tentang zombie, yang dimana Milton mengira bahwa zombie hanyalah semacam penyakit yang bisa disembuhkan dan meyakini jika mereka masih mempunyai ingatan. Di waktu yang sama pun,
terlihat Mel yang terlihat kembali memasuki ruangan Glenn berada, yang mana Mel kini membawa satu zombie untuk memberikan sebuah ancaman pada Glenn. Namun di sini Glenn yang tetap tak mau memberitahukan keberadaan kelompok, membuat Mel yang kesal. Pada akhirnya ia pun langsung melepaskan zombie itu bersama Glenn. Alhasil, Glenn yang masih terikat di kursi pun merasa kesusahan untuk melawan zombie tersebut. Namun berkat terdesak pada akhirnya membuat Glenn pun bisa mengalahkan zombie itu meski hampir di ujung kepasrahan. Scene pun kembali di mana Milton mulai memberikan instruksi pada Andrea untuk mengikat Tuan Kalmen saat mereka tahu jika Tuan Kalmen telah meninggal dunia dan secepatnya akan berubah menjadi zombie. Saat itu juga Milton pun hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan Kalmen yang sudah menjadi zombie guna mencatat responnya karena mereka ingin tahu apa ingatan manusia masih ada dikala mereka menjadi zombie. Alhasil, karena tidak ada pergerakan sama sekali, melihat hal itu Andrea pun mengatakan bahwa zombie tidak memiliki pikiran. Namun Milton yang sangat meragukan perkataan Andrea, karena di mana sebelumnya Milton belum pernah melihat orang yang berubah menjadi zombie, hingga Milton yang terus bertanya, seketika mulai membukakan semua ikatan Kalmen. Namun Kalmen yang telah berubah menjadi zombie itu seketika menyerang Milton. Beruntunglah, Andrea yang bergerak cepat bisa segera menolongnya dengan membunuh zombie itu. Di saat itu juga terlihat Mel yang tengah melaporkan pada gubernur bahwa Glenn dan Maggie sebenarnya mengenal Andrea dan juga mengenal Daryl. Namun di sini Mel kewalahan mengingat Glenn tak mau memberitahukan tentang keberadaan kelompoknya itu ada di mana. Hingga gubernur yang tak habis pikir segera mengatakan pada Mel jika ia saja yang akan mengurus semuanya. Yang mana gubernur yang sudah memiliki rencana pun langsung menemui Maggie, di mana pada awalnya gubernur mencoba bertindak tenang dengan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Maggie serta Glenn kembali kepada kelompok jika Maggie memberitahukan tempat mereka tinggal. Akan tetapi, karena Maggie tak kunjung mau memberitahukannya, membuat gubernur yang merasa kesal pada akhirnya meminta Maggie untuk membuka seluruh bajunya dengan ancaman lain jika ia hendak membunuh Glenn. Alhasil hal itu pun membuat Maggie yang begitu terpaksa seketika menuruti keinginan dari gubernur. Hingga di waktu yang sama, Mel yang kini terlihat memasuki ruangan Glenn begitu terkejut ketika di sana melihat Glenn nyatanya masih hidup dengan berhasil membunuh zombie tadi. Tak lama kemudian gubernur pun masuk dengan membawa Maggie tanpa busana. Melihat hal itu Glenn pun terlihat marah akan apa yang terjadi. Namun gubernur yang tak punya pilihan segera mengancamnya bahwa ia akan membunuh Maggie jika ia tidak bicara. Pada akhirnya karena merasa terancam, Maggie pun memberitahukan bahwa mereka sebenarnya tinggal di sebuah penjara yang tak jauh dari kota Woodbury. Setelah mengetahui keberadaan Rick serta kelompok, mereka pun langsung meninggalkan Maggie dan Glenn di ruangan itu, di mana gubernur pun seketika membagikan lokasi itu pada anak buahnya yang tak lain data bukan. Mereka pun disinyalir hendak melakukan sebuah rencana penyerangan. Lalu scene pun beralih di mana Rick serta kelompok yang telah dekat dengan lokasi kota Woodbury, di mana mereka pun segera menghentikan mobilnya, yang di mana mereka akan menuju ke sana dengan berjalan kaki. Sambil berjalan pun Rick mengucapkan terima kasih pada Daryl atas semua yang telah ia lakukan kepada keluarga Rick. Lalu, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka pun dihadang oleh para zombie. Berhubung zombie itu terlalu banyak hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi berlari dari sana. Lalu ketika mereka melihat sebuah rumah, membuat mereka pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut, di mana zombie-zombie itu terus saja mengejar dan berkerumun di area pintu. Alhasil di tengah kepanikan, membuat Rick yang melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Ternyata Rick menemukan seorang pria yang tengah bersembunyi, yang mana pria itu adalah pemilik rumah ini. Namun sang pria yang tidak bisa bekerja sama malah menimbulkan keributan hingga akhirnya sang pria yang terlihat bingung dan hendak membukakan pintu. Pada akhirnya dengan terpaksa membuat Mason pun memutuskan untuk membunuh pria tersebut. Dengan itu mereka berempat pun menjadikan mayat pria itu untuk mengalihkan perhatian para zombie. Sementara mereka mulai pergi melewati pintu area belakang karena para zombie kini teralihkan. Malam hari pun kini tiba, di mana Rick, Daryl, Mason, dan Oscar yang telah tiba di Woodbury. Di saat itu juga mereka sedikitnya bertanya-tanya ketika memperhatikan gerbang Woodbury dengan penjagaan ketat. Di sana pun mereka merasa bingung bagaimana mereka bisa masuk ke dalam sana karena penjagaan di sana sangatlah ketat. Akan tetapi, di tengah terdiam tiba-tiba Mason pun berusaha mengarahkan mereka karena ia mengetahui jalan tersembunyi untuk masuk ke area dalam dari Woodbury. Lalu scene pun kembali di mana gubernur yang merasa khawatir jika kemungkinan menurutnya kelompok Glenn tengah berada di luar untuk mencari. Dengan itu membuatnya segera memerintahkan bawahannya untuk segera menyelidiki penjara itu karena ia ingin mengetahui tentang mereka. Alhasil gubernur yang tengah termenung di area ruangan, tak lama kemudian Andrea pun datang dan menanyakan keberadaan Milton pada Andrea. Maka Andrea yang menjawab seketika mengatakan jika Kalmen telah mati dengan pernyataan mengejutkan jika nyatanya selama ini perkataan Milton tentang zombie yang memiliki pikiran pun adalah kesalahan besar.
mengingat gubernur menahan sang anak yang sudah menjadi zombie atas dasar arahan Milton yang berbicara jika zombie memiliki perasaan. Tepatnya di area sebuah hutan, terlihat satu zombie yang tengah mendengar suara jeritan, membuat zombie itu pun mulai menghampiri suara jeritan itu. Namun tiba-tiba saja zombie itu pun langsung dibunuh oleh seorang pria bernama Tyrese. Setelah itu Tyrese pun segera berlari menuju suara jeritan tersebut, hingga pada akhirnya ia pun menemukan adiknya bernama Sasha. Lalu di sini Tyrese pun mengatakan pada adiknya itu bahwa ada sebuah penjara di area sini, yang mana sekiranya penjara itu bisa dijadikan tempat berlindung bagi mereka dari serangan para zombie. Alhasil karena panik, setelah itu mereka pun langsung mengajak satu keluarga yang tadi bersama mereka untuk pergi dari sana. Namun saat mereka tengah berlari, salah satu wanita itu pun telah tergigit zombie, yang mana wanita itu merupakan suami serta anak yang bernama Ben dan Ellen. Lalu Ellen pun segera menolongnya dan mereka pun bergegas pergi menuju penjara yang dimaksud. Setelah sampai, mereka pun mulai memasuki pintu belakang yang telah hancur. Di sini pun Sasha yang ingin meninggalkan istri Ellen yang sudah tergigit demi kebaikan mereka. Namun sang anak bernama Ben yang belum siap meninggalkan ibunya, membuat mereka yang tidak bisa berbuat banyak langsung bergegas kembali masuk ke dalam penjara tersebut. Di kota Wadbury pun terlihat gubernur yang segera menuju ruangan rahasia miliknya dan menyalakan lagu kesukaan anaknya bernama Penny, di mana ia ingin melihat keadaan Penny yang telah berubah menjadi zombie yang tak luput diperlihatkan jika gubernur pun terlihat sayang pada anaknya itu. Setelah dirasa cukup melepas rindu, Penny pun seketika kembali dimasukkan ke dalam kurungannya itu. Di waktu yang sama, masih di area Woodbury, terlihat Glenn yang menanyakan apakah Maggie telah dilecehkan oleh gubernur. Hal itu pun seketika Maggie jawab bahwa ia tak disentuh sama sekali oleh gubernur, membuat Glenn sedikit mengurangi kecemasan. Setelah itu Glenn pun mencoba mendekati mayat zombie yang berada di sana, lalu ia pun langsung memotong tangan zombie tersebut, yang mana ia hendak mengambil tulang zombie sebagai senjata. Kemudian Glenn pun memberikannya pada Maggie untuk mendiskusikan sebuah rencana. Hingga ketika gubernur kembali berdiskusi dengan Mel, gubernur pun mengatakan bahwa penjara memang tempat yang aman untuk berlindung dari serangan para zombie. Namun berhubung gubernur tidak ingin ada kelompok yang lain selamat selain Woodbury, maka ia ingin sekali menghancurkan penjara tersebut serta membunuh mereka semua untuk mengambil persediaan mereka. Mendengar hal itu, Mel pun tak menyetujuinya karena adiknya Daryl masih berada di penjara itu, dan di sini gubernur pun menyarankan agar Mel bisa berbicara pada sang adik untuk bergabung dengan kelompok mereka. Setelah itu, gubernur pun meminta Mel untuk segera membunuh Maggie serta Glenn untuk menghilangkan jejak yang ada. Di tempat yang sama pun Mason yang telah membawa Rick, Daryl, dan Oscar masuk ke dalam sebuah ruangan diam-diam. Lalu ketika mereka tengah menunggu para penduduk kembali ke dalam rumahnya masing-masing, karena Mason paham sistem lokasi ini, namun di saat itu juga Rick tak mempercayai perkataan Mason, karena mereka takut Mason telah menjebak mereka. Tak lama kemudian seseorang pun masuk ke dalam rumah tersebut dengan sangat cepat demi mencegah hal yang tidak diinginkan. Rick pun langsung menyergapnya dan mulai menginterogasi terkait lokasi Glenn. Namun sayangnya orang tersebut yang tidak mengetahui apa-apa. Dengan itu, Daryl dengan terpaksa membuat pria itu tidak sadarkan diri agar tetap diam. Kembali kepada Mel dan temannya yang hendak membunuh Glenn. Namun tiba-tiba saja Glenn dan Maggie tanpa diduga langsung menyerang mereka. Lalu di sini pun Maggie membunuh teman Mel, membuat teman dari Mel pun menembak ke segala arah, yang mana tembakan itu nyatanya pun terdengar oleh Rick serta kelompok. Tak luput semua penjaga pun mulai mendatangi kebisingan yang ditimbulkan, yang tak lama kemudian pada akhirnya Glenn dan Maggie pun kembali ditangkap oleh mereka. Di mana beruntungnya, saat itu juga Rick serta kelompok yang telah mengetahui keberadaan mereka. Setelah itu Rick pun segera melemparkan granat asap dan merangkap masuk perlahan, kemudian berhasil membawa Glenn dan Maggie pergi dari sana. Di sisi lain terlihat Andrea dan gubernur yang mulai curiga dengan suara tembakan tadi. Namun tiba-tiba saja orang yang telah disekap Rick pun tersadar dan mulai mengatakan pada gubernur bahwa ada beberapa orang yang bersenjata masuk, yang mana ia belum pernah melihat orang itu. Mendengar hal itu, gubernur pun segera menyuruh penduduk yang berada di sana untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Dan di saat itu juga terlihat Rick serta kelompok yang memasuki sebuah rumah. Berbeda dengan Mason yang memutuskan untuk memasuki suatu tempat berbeda. Lalu di tengah itu, Glenn pun mengatakan pada mereka bahwa ini semua adalah ulah dari Mel yang ditugaskan sebagai komandan militer atasannya. Mendengar hal itu, Daryl pun merasa terkejut mendengar akan penuturan Glenn jika Mel hendak membunuh Glenn, membuat kelompok yang mendengar seketika berasumsi jika Mel sekarang adalah suatu ancaman. Alhasil karena terpojok, membuat Rick serta kelompok yang mencoba keluar dari rumah ini seketika membuat sebuah adu tembakan di Woodbury terjadi, dan malam sunyi pun berubah menjadi malam mencekam. Berhubung tujuan mereka hanya untuk menjemput Glenn serta Maggie, membuat mereka yang kini mencoba pergi dengan pengalihan perhatian yang Daryl lakukan,
untuk menahan kelompok Woodbury yang kini melayangkan tembakan. Nyatanya, salah satu tembakan yang melesat mengenai keberadaan Oscar hingga tewas. Alhasil Rick, Glenn, dan Maggie yang mencoba pergi, namun Daryl yang tidak seberuntung mereka ketika nyatanya ia berhasil ditangkap oleh anak buah gubernur ini. Di area penjara pun Herschel serta kelompok yang mulai cemas memikirkan Rick serta kelompok karena tidak kunjung kembali. Namun tiba-tiba saja, mereka pun mendengar teriakan seorang wanita. Dengan itu Cal pun berusaha memeriksa suara tersebut. Setelah itu Cal pun masuk ke sebuah ruangan yang mana Tyrese serta Sasha tengah diserang oleh para zombie. Seketika Cal yang segera datang langsung membantu mereka. Setelah itu dengan baiknya Cal pun dengan bergegas langsung membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, ketika Mason memasuki sebuah ruangan, terlihat Mason yang merasa kaget karena ia mendengar suara di ruangan rahasia milik gubernur. Dengan sangat hati-hati Mason pun memasuki ruangan tersebut, yang mana ia melihat banyak sekali kepala zombie yang berada di akuarium, serta di sana juga ada kepala Letnan Wills. Lalu Mason yang penasaran dengan sebuah tempat, berusaha membuka kurungan yang berada di ruangan rahasia itu. Yang tak lama kemudian keluarlah Penny di dalam kurungan itu, yang mana Mason kira bahwa itu adalah anak kecil. Namun saat Mason membuka penutup kepala Penny, yang ternyata itu adalah zombie. Saat Michael akan memenggal kepala Penny, gubernur pun segera menghentikannya dan meminta Michael untuk tak membunuh zombie anaknya itu. Namun Michael yang benar-benar murka kepada sang gubernur, langsung berusaha membunuh Penny. Melihat hal itu gubernur pun langsung menyerang Mason, dan terjadilah aksi serang antara Mason dan juga gubernur, di mana kejadian itu Mason yang terpojok berhasil melukai mata gubernur hingga mengerang kesakitan. Tak lama kemudian Andrea yang tiba-tiba datang dan hendak menembak, namun ketika diketahui pelakunya adalah Mason, Andrea hanya bisa terdiam dan membiarkan Mason pergi dari sana. Setelah itu, Andrea pun membantu gubernur dan sedikitnya sontak merasa terkejut dengan koleksi potongan kepala zombie yang gubernur miliki. Alhasil gubernur yang telah kehilangan satu matanya karena Mason, dengan marah ia pun mencoba pergi dari sana. Lalu Andrea pun terlebih dahulu menanyakan mengapa Mason bisa kembali datang ke tempat itu. Gubernur pun menjawab bahwa Mason ingin membunuhnya dan ia juga berniat akan membunuh mereka semua. Setelah itu, Mel dan Milton yang datang menanyakan keadaan gubernur. Setelah dirasa semuanya baik-baik saja, Mel pun seketika kembali pergi untuk mencari keberadaan mereka. Kembali ke area penjara, Cal yang berhasil membawa kelompok Tyrese ke tempatnya. Di saat itu juga wanita yang telah tergigit itu pun telah mati, hingga Cal yang hendak menembak, namun Tyrese pun berusaha mencegah jika ia akan melakukan hal itu sendiri. Setelah itu, mereka pun melihat Cal yang mengunci mereka di sana. Sasha yang berusaha meyakinkan mereka untuk membukakan pintunya itu, namun mereka yang tak mau mengambil resiko, seketika mencoba menunggu sampai Rick dan yang lainnya kembali. Hal itu pun seketika membuat Tyrese langsung menenangkan Sasha, karena positifnya mereka sekarang aman dari para zombie. Setelah itu terlihat Rick dan yang lainnya yang telah berhasil keluar dari Woodbury. Lalu datanglah Mason dan di sini pun Rick mencurigai Mason karena sedari tadi ia menghilang. Yang mana Mason berkata jika Daryl telah ditangkap oleh anak buah gubernur, dan di saat itu juga Mason menawarkan sebuah bantuan kepada mereka untuk bisa menjemput Daryl secepatnya. Hingga ketika semua penduduk Woodbury tengah berkumpul, di saat itu juga gubernur mengatakan bahwa ia sangat kesal dengan penyerangan di malam ini, di mana ia juga mencoba memprovokasi penduduk untuk membenci para penyerang itu. Di mana di sini juga gubernur menuduh Mel telah berkhianat di area penduduk yang telah mengarahkan Rick serta kelompok masuk ke kota ini dan menyebabkan kekacauan yang terjadi di malam ini. Mel yang tidak bisa berbuat banyak. Setelah itu mereka pun membawakan Daryl yang telah tertangkap dipertemukan dengan Mel, di mana di malam mencekam ini semua penduduk yang berada di sana pun berteriak ingin Daryl dan Mel dibunuh. Alhasil Andrea yang melihat hal itu pun sontak terkejut akan kehadiran temannya, membuat gubernur yang kini benar-benar murka kepada Mel yang telah berbohong, di mana kemarin ia mengatakan bahwa Mason telah mati. Maka dari itu gubernur pun meminta Mel untuk bertarung melawan sang adik Daryl hingga mati. Alhasil Andrea yang melihat hal itu pun berusaha ingin menghentikan pertarungan tersebut, namun ia tak bisa melakukannya karena ia telah ditahan oleh anak buah gubernur. Alhasil, berkat gertakan yang diberikan penduduk kepada Daryl dan Mel, di saat itu juga mau tak mau terjadilah pertarungan yang begitu sengit, yang mana sama seperti sebelumnya, di pertarungan itu akan dikelilingi oleh zombie, di mana dalam pertarungan itu, Mel meminta Daryl agar mengikuti pertunjukan ini karena ia punya sedikit rencana, di mana setelah mendengar hal itu, hingga pada akhirnya mereka pun kini bersatu melawan para zombie. Namun tiba-tiba saja, seseorang pun menembak zombie-zombie yang berada di tempat tersebut, yang mana ternyata tembakan itu berasal dari Maggie. Tak luput ketika penduduk panik dan mencoba berhamburan, Rick juga melemparkan gas asap di sana untuk melakukan penjemputan. Hingga karena pandangan keamanan yang kabur dan tak bisa fokus, pada akhirnya Daryl dan Mel pun telah berhasil kabur dari sana. Mel yang mengetahui daerah tersebut
langsung mengajak mereka untuk mencari jalan keluar, membuat mereka pun berhasil pergi dari kota Woodbury. Pagi hari pun tiba di mana Glenn dan Mason yang tengah menunggu di mobil. Tak lama kemudian Rick pun memanggil Glenn, namun tiba-tiba Glenn dan Mason pun langsung menodongkan senjatanya itu pada Mel karena Glenn murka kepada Mel dan ia pun tidak menyetujui jika Mel ikut bersama dengan mereka. Mereka yang akhirnya berdebat serta Mel juga terus berbicara yang membuat situasi tidaklah kondusif, membuat mereka yang merasa kesal lalu Rick pun memukul Mel hingga tidak sadarkan diri untuk memberikan waktu bagi mereka agar bisa berdiskusi. Hingga Rick, Daryl, Maggie serta Glenn yang masih berdebat tentang kehadiran Mel di kelompok. Daryl yang tak tega akan kakaknya ingin membawa kakaknya itu ke penjara bersama mereka, namun tanggapan yang lain tak menyetujui hal itu karena Mel akan sangat berbahaya. Alhasil karena tidak mendapatkan kesepakatan yang baik, pada akhirnya Daryl pun pergi bersama dengan Mel karena kelompok tidak mengizinkan sang kakak ada di kelompok mereka. Di penjara pun terlihat Herschel yang tengah mengobati luka salah satu orang Tyrese, dan mereka juga berterima kasih pada Herschel karena dia telah merawat mereka. Lalu Herschel yang menyuruh mereka untuk segera menguburkan mayat istri Ellen, di mana mereka jangan dulu senang karena yang memiliki wewenang mereka tinggal atau tidak bukan dirinya. Setelah mengatakan itu, Herschel dan Cal pun meninggalkan mereka di ruangannya, membuat Tyrese yang seketika mendengar menjadi bingung. Lalu di saat yang sama pun, Tyrese serta kelompok yang hendak menguburkan mayat istri Ellen. Namun di tengah itu tiba-tiba muncullah pikiran jahat dari Ellen ketika melihat Cal dan Carol yang tengah berjaga, di mana Ellen ingin menguasai penjara tersebut karena menurutnya penjara ini adalah tempat yang aman dan akan mudah untuk merebut dari mereka karena mereka adalah kelompok yang lemah, ucap dari Ellen. Mendengar hal itu Tyrese dan Sasha pun tak menyetujui hal tersebut karena mereka terlalu baik bagi kelompok. Tak lama kemudian Beth dan Axel pun menemui mereka untuk membawakan alat untuk menggali tanah. Hal itu pun seketika membuat Ellen mengerti bahwa mereka adalah orang yang benar-benar baik dan enggan melakukan apa yang ia pikirkan tadi. Scene pun beralih di mana perjalanan Rick serta kelompok pun harus terhambat karena saat di tengah perjalanan ada sebuah mobil yang menghalangi laju mobil mereka. Namun saat itu juga ada satu zombie dan Glenn pun langsung segera membunuh zombie itu. Di situ juga Glenn pun merasa kesal karena Rick tak membunuh Mel. Bahkan Rick juga membiarkan Daryl pergi bersama kakaknya itu karena Glenn masih murka ketika Mel menghabisinya di ruangan itu sampai babak belur tanpa rasa ampun. Lantas dikala perdebatan terjadi, seketika Maggie pun segera menyadarkan mereka jika pada dasarnya mereka harus segera kembali ke area penjara karena kelompok lain menunggu mereka. Di kota Woodbury pun Andrea yang masih bertahan karena terlanjur mencintai gubernur, kini lantas bertemu dengan Milton untuk melaporkan jumlah orang yang terluka akibat penyerangan semalam. Namun tiba-tiba saja mereka melihat beberapa penduduk yang hendak pergi dari sana, di mana menurut mereka jika kota itu sudah tidak lagi aman. Alhasil karena keadaan kota tidak kondusif, disitu pun Andrea mencoba mendatangi gubernur dengan mengatakan jika orang-orang tengah panik dan ingin meninggalkan Woodbury. Namun gubernur yang seperti kebingungan pun seketika menjawab bahwa ia akan membiarkan mereka pergi dari sana jika mereka mau, yang mana penyerangan kemarin yang Andrea tidak ketahui jika ini kesalahan gubernur yang telah menahan Maggie dan juga Glenn, membuat Daryl dan Rick mencarinya ke kota Woodbury. Mendengar hal itu, Andrea pun seketika marah karena dia tak memberitahukan masalah itu kepadanya, karena menurut Andrea bahwa mereka berdua sudah berhubungan dekat, yang mana ternyata anggapan Andrea yang dekat berbalik menyakitkan ketika nyatanya gubernur hanya menganggap Andrea sebagai tamu saja, yang membuat Andrea merasa sakit hati mendengarnya. Namun tak lama kemudian, Milton pun datang dan memberitahukan bahwa orang-orang tengah berkumpul di jalan, berhubung kondisi gubernur tidak mendukung untuk menghadapi penduduk. Alhasil Milton serta Andrea lah yang berusaha turun tangan menemui warga yang tengah berkumpul. Saat itu juga penduduk pun menanyakan keberadaan gubernur dan mereka pun merasa kesal karena gubernur tidak kunjung muncul di situasi mencekam saat ini. Hingga padanya Andrea pun menjelaskan kepada mereka di mana saat ini keadaan pun telah berbeda karena mereka semua telah mengalami penderitaan yang sulit. Oleh karena itu Andrea mengharuskan mereka semua untuk bersatu dan membangun kekuatan kembali untuk melanjutkan hidup, membuat penduduk yang sekiranya berpikir jika perkataan Andrea benar, seharusnya mereka membangun kembali apa yang jadi miliknya, bukan pergi meninggalkan apa yang sudah mereka miliki. Setelah itu, orang-orang pun merasa tenang akan apa yang Andrea katakan dan pada akhirnya mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Hingga ketika Cal serta Carol yang tengah berjaga di area gerbang, seketika berusaha membuka gerbang ketika melihat kelompok telah kembali, di mana di sini Cal pun segera memeluk ayahnya, dan di sini Carol pun menanyakan keberadaan Daryl, bahwa Daryl telah bertemu dengan Mel dan mereka pun pergi bersama. Mendengar hal itu Carol merasa sedih, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena Carol paham betul bagaimana sikap dari Mel.
Lalu ketika Rick tiba di area sel, Rick seketika menghiraukan begitu saja keberadaan Tyrese dan seketika masuk ke area dalam. Hingga Hershel yang tengah merawat luka Glenn, terlihat Maggie yang berhenti sejenak untuk melihat Glenn. Setelah itu Maggie pun pergi dari sana, melihat kelakuan aneh dari putrinya. Hershel pun seketika menemui Maggie untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Namun, Maggie yang tak memberitahukannya membuat Hershel yang tidak bisa memaksa, hanya bisa memastikan jika semuanya baik-baik saja. Setelah itu terlihat Hershel yang tengah memeriksa keadaan Mason, dan di sini juga Hershel mengatakan bahwa menurutnya Mason mengalami geger otak. Lalu mereka pun segera berunding, di mana mereka pun harus bersiap jika suatu saat nanti gubernur menyerang mereka atas penyerangan yang terjadi sewaktu malam. Sedangkan saat ini mereka telah kehilangan Daryl dan mereka juga kalah dengan jumlah serta senjata. Alhasil karena tidak memiliki pilihan lain, kelompok yang meyakini jika Tyrese bisa membantu. Pada akhirnya Rick pun menemui Tyrese serta kelompok, di mana Rick terlebih dahulu menanyakan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam penjara ini. Di sini Tyrese pun menjelaskan bahwa mereka masuk melewati belakang penjara karena di belakang itu sudah ada pagar yang telah rusak. Seketika Tyrese yang tak punya tempat kembali, di sana pun memohon kepada Rick jika ia bisa membantu Rick dalam hal apapun, tapi beri mereka perlindungan. Akan tetapi Rick yang merasa ragu dan tak ingin mengambil keputusan yang membahayakan kelompoknya itu. Setelah itu Hershel pun mengajak Rick untuk berbicara, dan Hershel pun memberikan masukannya padanya agar dia memberikan kesempatan kepada orang lain satu kali saja. Namun, tiba-tiba dikala berbincang, Rick seketika melihat bayangan Lori di atas sana, hingga Rick yang menunjukkan sifat depresi mulai berteriak mengusir bayangan Lori. Pada saat itu mereka pun yang panik dan berasumsi jika Rick tengah mengusir Tyrese serta kelompoknya, membuat Tyrese serta kelompok yang tidak punya pilihan pada akhirnya pergi meninggalkan mereka dari tempat ini. Hingga film The Walking Dead season 3 episode 7-9 pun kini selesai.